Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirdahnum dengan NIM 2121214 akan menyampaikan ceramah singkat pada kesempatan kali ini guna memenuhi tugas dari mata kuliah bimbingan dan praktek ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini walaupun dengan suasana yang berbeda. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dengan cara virtual, di mana kita tidak bisa bertemu secara langsung dan tatap muka. Bersyukur kepada Allah tidak hanya cukup dengan mengucapkan lafal Alhamdulillahirabbil alamin, tetapi bersyukur kepada Allah haruslah juga dengan memanfaatkan dan harus juga dengan mempergunakan nikmat, berkah serta karunia yang diberikan Allah kepada kita. Salah satunya yaitu dengan cara bersedekah atau berinfak. Pada saat ini ialah bulan yang penuh dengan berkah, di mana bulan ini ialah bulan kita berada pada suasana bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini amalan-amalan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah lebih baiknya pada bulan Ramadan ini kita memperbanyak sedekah, memperbanyak berinfak untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena hal ini berkaitan dengan judul ceramah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yaitu judul ceramah saya, ceramah singkat yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu penyesalan seseorang di saat sakratul maut. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pada saat sakratul maut, Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir, membuka pandangan kita, menyingkap hijab yang menutupi mata kita. Pada saat sakratul maut, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan segala amalan, segala perbuatan dan segala tindakan yang kita kerjakan semasa hidup, semasa sehat, semasa hidup di dunia. Lalu apa yang terjadi di saat Allah telah membuka tabir yang menutup mata kita? Kita dapat melihat segala hal, segala sesuatu yang kita lakukan. Begitupun dengan ganjaran, begitupun dengan imbalan yang akan diberikan oleh Allah. Saat selama di dunia kita melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh, hal-hal yang diridhai oleh Allah, maka Allah akan memperlihatkan ganjaran, Allah akan memperlihatkan hal-hal yang baik yang akan kita terima nantinya. Begitupun sebaliknya, di saat semasa hidup, di saat semasa kita sehat, hal-hal yang kita lakukan di dunia ini adalah hal-hal yang buruk, maka Allah juga akan memperlihatkan ganjaran yang pedih. Allah juga akan memperlihatkan hal-hal yang akan kita terima nantinya. Hal itulah salah satu dari beberapa hal yang akan disesali oleh seseorang yang sedang sakratul maut. Penyesalan-penyesalan itu pun terjadi pada seseorang sahabat Nabi yang bernama Sauban. Mungkin Sauban ini sedikit asing di telinga kita. Kenapa? Karena Sauban ini
bukanlah bukanlah sahabat Nabi yang cukup terkenal seperti Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar Siddiq, dan lain sebagainya. Lalu timbul pertanyaan, siapakah Sauban ini? Sauban ialah seorang yang soleh, seseorang yang tinggal di Madinah dan merupakan salah seorang dari kaum Ansor. Sauban ini merupakan salah seorang dari sahabat Nabi yang sangat soleh, di mana beliau sangat rajin bersedekah, juga rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Di Masjid Nabawi, beliau Sauban sering sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Singkat cerita, pada suatu pagi hari, di saat sholat subuh, Sauban tidak terlihat oleh Rasulullah SAW sholat berjamaah di masjid. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada seorang sahabat. Beliau bertanya, "Wahai sahabatku, di manakah Sauban? Apakah engkau melihat Sauban?" Lalu sahabat Rasulullah SAW menjawab, "Tidak ya Rasulullah, saya tidak melihat Sauban." Rasulullah SAW pun karena tidak ingin seorang Sauban tidak melaksanakan sholat jamaah untuk kali ini di masjid bersama beliau, Rasulullah memutuskan untuk menunggu seorang Sauban untuk melaksanakan sholat subuh di masjid bersama beliau. Hingga ditunggu beberapa saat, Sauban tidak kunjung datang. Karena Rasulullah SAW merasa jika kita terus menunggu Sauban hingga datang, takutnya nanti waktu sholat subuh akan berlalu. Lalu Rasulullah SAW memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, tidak juga ada tanda-tanda kedatangan Sauban di sana, walaupun terlambat. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat beliau kembali, "Adakah yang tahu di mana rumah Sauban?" Salah seorang sahabat menjawab, "Saya tahu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah dan sahabat berkunjung ke rumah Sauban. Ternyata jarak tempuh di antara rumah Sauban hingga ke Masjid Nabawi itu memakan waktu yang lama. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW dari Masjid Nabawi ke rumah Sauban itu telah sampai pada waktu duha. Dan sekitaran jam jarak antara Masjid Nabawi ke rumah Sauban tersebut adalah 2 jam, atau bahkan ada juga yang mengatakan 3 jam. Setelah sampai di rumah Sauban, Rasulullah SAW bertemu dengan istri Sauban. Rasulullah SAW bertanya kepada istri Sauban, "Wahai istri Sauban, di manakah Sauban, suamimu?" Istri Sauban menjawab, "Sauban, suamiku telah meninggal ya Rasulullah." Masya Allah, seorang Sauban tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah karena beliau telah meninggal. Lalu bagaimana dengan kita? Jarak tempuh dari rumah ke musola, ke masjid terdekat, itu mungkin bahkan ada yang hanya 2 menit atau 3 menit. Karena jarak antara rumah dan masjid atau musola pada zaman sekarang ini sangatlah dekat. Bahkan kita juga masih berpikir, apakah saya akan pergi sholat jamaah ke masjid atau tidak. Sedangkan Sauban, jarak tempuh antara rumah beliau ke masjid sampai 2 jam, bahkan lebih. Namun beliau masih melaksanakan sholat jamaah ke masjid sebagai kewajiban bagi setiap laki-laki umat muslim. Masya Allah, sungguh mulia akhlak dari seorang Sauban. Lalu Rasulullah bertanya kembali kepada istri Sauban, apakah terjadi sesuatu sebelum Sauban meninggal dunia? Istri Sauban kembali menjawab, "Saya rasa tidak ada yang istimewa ya Rasulullah. Namun saya tidak mengerti, ada 3 hal, ada 3 kalimat yang dikatakan oleh Sauban di saat sakratul maut." "Apa itu?" tanya Rasulullah SAW. Istri dari Sauban pun menjawab, "Suamiku berkata, 'Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak yang baru?' Dan yang terakhir, 'Kenapa tidak semuanya?'
3 penyesalan yang dikatakan oleh seorang Sauban di saat sakratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Lalu datanglah sebuah ilham dari langit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai istri Sauban, maksud dari ketiga kalimat yang dikatakan oleh suamimu itu ialah, yang pertama, kenapa tidak lebih jauh lagi?" Maksudnya yaitu lebih jauh di sana ialah jarak antara dari rumah Sauban ke tempat masjid beliau sholat. Kenapa seorang Sauban menyesali rumahnya berjarak yang sudah 2 jam, masih menyesali kenapa tidak lebih jauh dari itu? Karena di saat sakratul maut, di saat yang saya sampaikan di awal, yaitu pada saat sakratul maut tersebut, tabir penghalang hijab mata kita itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlihatkan ganjaran, Allah memperlihatkan pahala-pahala yang Masya Allah besarnya kepada Sauban di saat setiap langkah yang beliau ambil untuk menuju ke masjid tersebut. Itulah salah satu penyesalan dari seorang Sauban, kenapa jarak antara rumah dan masjid beliau yang beliau sholat itu tidak lebih jauh dari itu. Yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kenapa tidak yang baru? Dikisahkan seorang Sauban saat pergi sholat subuh berjamaah ke masjid, cuaca saat itu sangatlah dingin. Jadi Sauban menggunakan 2 baju hangat. Yang pertama yaitu baju hangat yang baru beliau pakai di bagian dalam. Setelah merasa Sauban tersebut masih merasa kedinginan, lalu Sauban kembali menggunakan pakaian hangat, baju hangat, dan melapisi pakaian baju hangat yang baru itu, di mana baju hangat bekas itu berada di atas baju hangat yang baru. Di saat perjalanan, seorang Sauban bertemu dengan seseorang yang kedinginan, lalu beliau memberikan baju hangat yang bekas tersebut kepada orang yang kedinginan tersebut. Itulah penyesalan kedua yang dirasakan oleh seorang Sauban. Kenapa beliau tidak memberikan pakaian hangat yang baru kepada orang tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala kembali memperlihatkan ganjaran atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat seorang Sauban memberikan pakaian bekas atau pakaian hangat bekas kepada orang yang membutuhkan, di mana orang tersebut saat itu kedinginan. Lalu Sauban menyesal, kalau yang bekas saja pahalanya Masya Allah besarnya, lantas bagaimana jika saat itu saya memberikan baju hangat yang baru? Mungkin pahalanya akan lebih besar dari itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu, kenapa tidak semuanya? Seorang Sauban ini ialah seseorang yang suka bersedekah, suka menolong sesama. Lalu pada saat sakratul maut, Allah memperlihatkan ganjaran dari amalan-amalan baik yang telah beliau perbuat tersebut, yaitu bersedekah, menolong orang, memberi makan orang yang kelaparan. Lalu Sauban menyesal, kenapa tidak semuanya dia lakukan di saat hidup? Karena hal-hal sepele yang beliau lakukan tersebut memiliki ganjaran yang sangat Masya Allah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 penyesalan seorang Sauban di saat sakratul maut. Masya Allah, penyesalannya yaitu kenapa jarak masjid dari rumahnya tidak lebih jauh dari itu? Kenapa beliau memberikan pakaian bekas kepada orang lain, padahal pakaian baru ada pada beliau? Lalu yang ketiga, kenapa semasa hidup beliau tidak bersedekah lebih banyak lagi, menolong orang lebih banyak lagi? Lalu bagaimana dengan diri kita? Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang Sauban yang sudah pasti soleh, hidup di masa Nabi, dan juga merupakan sahabat dari seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, masih ada 3 penyesalan yang ada pada diri beliau di saat sakratul maut. Lalu bagaimana dengan kita? Jika dibandingkan dengan seorang Sauban, kita mungkin jauh di bawah beliau. Seorang Sauban itu ialah seseorang yang sangat istimewa, seseorang yang sangat
menginginkan masuk surga bersama Rasulullah SAW juga. Dari kisah ini, dari 3 penyesalan seorang Sauban di saat Sakratul Maut ini, kita dapat menarik 2 kesimpulan. Yang pertama yaitu kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita melaksanakan segala perintah maupun dan meninggalkan segala larangan yang diberikan, mengerjakan segala perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintahnya yang dikerjakan oleh seorang Sauban pada cerita ini yaitu melaksanakan sholat jamaah ke masjid. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu amalannya jauh lebih besar, pahalanya jauh lebih besar daripada kita sholat sendiri. Lalu yang kedua yaitu kesolehan terhadap sesama manusia. Di mana dalam kisah Sauban ini, Sauban merupakan seseorang yang suka menolong sesama, suka bersedekah, menolong orang yang kesusahan. Seperti dalam contoh cerita tadi yaitu memberikan pakaian hangat kepada orang yang membutuhkan di mana orang tersebut sedang kedinginan. Semasa hidup kita harus menyeimbangkan antara 2 hal, benar kan? Yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Kedua ini saling berkaitan. Tidak boleh meningkatkan hubungan dengan Allah dan meninggalkan atau mengurangi hubungan dengan sesama manusia, atau mengurangi hubungan dengan Allah dan mempertebal hubungan dengan manusia, hubungan yang baik. Itu tidak bisa, karena hubungan dengan Allah dan hubungan manusia itu haruslah sejalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dari cerita ini, marilah kita sama-sama introspeksi diri. Apa yang harus kita ubah dari diri kita? Apa yang harus kita tingkatkan lagi pada diri kita? Karena seorang Sauban ini memberikan contoh yang sangat baik bagi kehidupan sehari-hari kita. Saling tolong-menolong, mengerjakan amalan-amalan yang baik, beribadah kepada Allah, dan mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Masya Allah. Mungkin hanya itu ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.